Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi ketiga April 2024 ya. Hari ini Mas Tulus ada acara, jadi sudah pasti Mas Tulus nggak bisa nemenin kalian buka puasa kayak biasanya secara live ya. Aku nggak tahu nih, mudah-mudahan bisa tayang hari ini. Jadi saya persiapkan videonya sejak dini supaya nanti bisa kita tayangkan menjelang waktu berbuka puasa gitu ya. 3 April 2024 ketemu sama Mas T lagi dengan keadaan Mas T yang lagi suaranya Mas T lagi rada-rada serak-serak basah ya. Wes ora apa-apa, tak indite dhewe, tak songgone dhewe. Aku mari teman-teman yang di rumah semuanya sehat ya. Amin. Tetap semangat orang baik. Semoga kalian semua selalu dalam kabar yang baik pastinya. Mas T doakan teman-teman yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin sekarang dalam kondisi kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang akan mencukupi kebutuhan keluarganya menjelang Ramadan, maksudnya menjelang Idul Fitri atau sedang dalam Ramadan ini yang belum tercukupi, Mas Tulus doakan semoga Allah kabul segera tercukupi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pastinya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali tentunya. Yang sudah sering bolak-balik ke sini atau yang baru, kalian yang mau ikhlas support Mas Tulus silahkan pencet tombol subscribe. Kemudian loncengnya dihidupkan juga. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Sudah, terima kasih. Jangan lupa juga untuk tidak skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih orang baik. Semoga yang jenengan lakukan tadi jadi amalnya jenengan. Amin ya Allah. Tetap semangat pastinya ya. Di video ini Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan, ini video khusus bagi kalian-kalian yang merasa pernah kehilangan atau anaknya sebelum dewasa sudah diambil sama Allah. Mungkin karena faktor kegegeran atau memang digegerkan ya teman-teman ya. Jadi Mas Tulus pengen mengingatkan ini, saya harap apa yang saya ingatkan ini jadi manfaat juga buat teman-teman semua yang lagi nonton atau yang suka nonton kontennya Mas Tulus. Karena video ini saya buat khusus buat kalian yang pernah kehilangan anak tersayang. Jadi mungkin video ini tidak akan terlalu menarik buat kalian, tetapi saya menyampaikan ini supaya teman-teman juga dapat info sedikit dari apa yang Mas Tulus sampaikan. Mudah-mudahan sih
bisa difahami ya. Dan memang nggak semua orang ngalamin ini, jadi mungkin video ini akan sepi dari yang nonton. Nggak apa-apa, saya niatnya mudah-mudahan jadi manfaat aja buat teman-teman yang nonton ya. Jadi yang Mas Tulus bahas soal bayi yang pernah kegegeran atau digegerkan ketika masa lalu kalian. Apa yang bisa kalian lakukan menjelang Idul Fitri? Astagfirullahaladzim. Teman-teman tahu nggak? Saya harus jujur ya. Setelah saya dapat kemarin yang saya lagi live, yang Lukito tiba-tiba pergi, yang saya batuk, saya bersin bau debu, saya sampai pagi ini, sampai siang ini, tanggal 3 Maret, saya tuh rasanya kayak badanku tuh berdiri gampang gemeteran, terus kayak yang linglung gitu, kayak yang nggak tahu kenapa, dan bau itu masih terus tercium, bau debu itu masih terus tercium sampai sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan bukan bertanda buruk. Saya hanya bisa berpikir seperti itu, saya harus berprasangka seperti itu. Semoga bukan bertanda buruk, tapi rasanya nggak enak banget, ngambang banget. Terus aku nggak bisa tidur teman-teman, Masya Allah. Siklusnya nih nggak enak banget ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi saya ngerasain itu. Teman-teman ada yang ngerasain juga? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita bahas pesan Mas Tulus menjelang Idul Fitri buat kalian yang pernah kegegeran atau menggegerkan, kalian bisa membantu. Mas Tulus masih ingatkan lagi buat membantu sedekah nasi box yang alhamdulillah terus bertambah sampai hari ini. Teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Teman-teman yang membantu sedekah bumi juga biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata. Kalau nasi box ke BRI minimalnya 12.000. Kalau untuk sedekah bumi ke Permata yang di kolom komentar paling atas, tapi tanpa minimal maksimal ya. Tanpa minimal maksimal, kalian bisa transfer berapa saja buat sedekah bumi. Kalau buat nasi box, satu nasi boxnya itu harganya Rp12.000. Kalian yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi buat sedekah nasi box, cek kolom komentar buat sedekah bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah masih izinkan sedekah nasi box kita tersedia. Amin. Semoga juga Allah masih izinkan sedekah bumi kita bisa terselenggara sesegera mungkin. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun sedayonipun tanpa terkecuali yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih. Sudah bantu sedekah bumi juga terima kasih. Saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima sesuai dengan niat dan juga hajat yang diniatkan. Amin. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, baik nasi box, nyawer buat sedekah bumi, mudah-mudahan untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga mudah-mudahan teman-teman yang sudah membantu sedekah nasi box juga sedekah bumi, sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga dari musibah, bencana, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk jenengan dan keluarga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Sederek, saya mau konfirmasi dulu buat yang pesan minyak bidara. Ini sepertinya sudah masuk masa overload Idul Fitri ya. Jadi aku juga sempat ngecek yang tadinya 2 hari sampai, ini sudah hari ketiga belum sampai. Untuk wilayah Jogja yang biasa cuma 2 hari, ini sudah di hari ketiga. Jadi teman-teman, gini saya Mas Tulus jelaskan buat yang pesan minyak bidara. Kalian kan bisa transfernya nanti sebelum barang sampai. Kalau kalian ragu, kalian takut Mas Tulus nipu, nunggu barangnya sampai aja transfernya. Tetapi estimasi pengiriman itu memang 1 sampai 7 hari, walaupun biasanya tidak selama itu, kecuali di luar Pulau Jawa. Biasanya luar Pulau Jawa juga maksimal di 4 hari ya. Makanya Mas Tulus buat estimasi 1 sampai 7 hari. Nah memang ini aku lihat memang sepertinya sudah mulai overload ya jasa pengiriman. Jadi pengiriman yang harusnya 2 sampai 3 hari, ini sudah 3 hari belum sampai. Jadi saya minta kesabarannya. Kalau teman-teman ragu yang sudah transfer uangnya saya kembalikan dulu. Tetapi kan resi bisa dicek secara online ya. Resinya bisa dicek secara online. Untuk yang wilayah Jogja kayaknya hari ini tadi saya cek sudah ada pengantaran ya teman-teman ya. Jadi Mas Tulus minta maaf, makanya
Sepertinya untuk pengiriman minyak bidara makanya Mas Tulus maksimalkan di hari atau dimaksimal di tanggal 7. Tanggal 7 pun saya nggak bisa jamin kalau sebelum lebaran sudah sampai. Ya, jadi memang pengiriman minyak bidara terakhir tanggal 7. Berarti maksimal sampainya di tanggal 14 karena 7 hari estimasinya. Ya, teman-teman ya. Jadi tolong difahami. Yang mau pesan gimana caranya Mas Tulus? Cek kolom deskripsi ada WhatsApp 0857 ya. Kalau mau fahami dulu contoh video packingnya. Di situ Mas Tulus jelaskan manfaat, cara gunainnya, kemudian cara pesannya, harganya berapa. Kalau teman-teman sudah nonton videonya, baru WhatsApp-nya Mas saya pesan. Kirimkan nama, nomor HP, alamat lengkap, kode pos jangan lupa ya. Langsung ke WhatsApp yang di 0857 54 111 Langsung ke situ saja teman-teman. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, mohon kesabarannya untuk ditunggu barangnya, semoga segera sampai karena sudah masuk overload. Tetapi saya berkeyakinan teman-teman yang pesan kemarin sebelum tanggal 3 maksudnya, aku yakin kalau itu tidak akan sampai sebelum lebaran. Jadi nggak akan lewat lebaran. Jadi insya Allah masih aman-aman aja. Ditunggu ya teman-teman ya. Maaf, karena memang sudah momen-momen lebaran kayak gini, momen Natal, Tahun Baru, Lebaran, jadi teman-teman harus memahami juga. Karena memang itu di luar kontrol saya ya, karena kan memang itu pihak kurir yang mengantar. Matur nuwun nggih. Terima kasih banyak. Yang sudah pesan semoga sabar menunggu. Kalau sudah sampai semoga manfaat jadi obat. Judut hati tombo, tombo teko loro lungo. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Oke, teman-teman nanti yang nggak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-10 ya, digeser ke menit ke-10 ya saudaraku ya. Baik, aku ingin menyampaikan beberapa hal. Teman-teman mungkin kemarin sempat mendengar bahwa Mas Tulus itu lagi nyelengnya atau lagi nabung buat bikin among-among, masih inget nggak? Ya, jadi Mas Tulus itu sedang mempersiapkan diri, mempersiapkan dana juga untuk bikin among-among buat anak bajang. Nah, saya sedikit jelaskan anak bajang ini sebenarnya apa Mas Tulus. Saya jabarkan sedikit saja, tapi tidak terlalu detail ya. Anak bajang ini adalah korin-korin dari bayi-bayi yang telah wafat sebelum dewasa. Saya nggak bisa memastikan apakah bajang ini diartikan umur 2 bulan, 3 bulan sudah, kalau dalam Islam umur sekian sudah ditiupkan ruh, berarti sudah ada nyawanya. Tetapi saya pernah menemukan satu kasus yang memang baru 2 minggu gugurnya, 2 minggu tetapi ternyata sudah ada ruhnya atau sudah ada korinnya, berarti sudah ditiupkan nyawa dalam tanda kutip, maaf, batas kepenglihatan saya seperti itu. Mungkin mereka salah hitung, yang harusnya lebih dari sekian minggu baru dihitung sekian minggu, misalnya sekian bulan tapi hitungannya minggu. Ini juga salah satu hal. Jadi intinya Mas Tulus itu ngasuh korin-korin atau bayi-bayi bajang ini kenapa? Saya juga nggak tahu, mungkin sudah takdir saya, memang saya ngasuh anak-anak seperti ini. Kalau tidak diasuh, biasanya mereka dimanfaatkan oleh dukun, oleh ustadz abal-abal, oleh paranormal-paranormal KW yang memanfaatkan mereka dijadikan khodam buat pengasihan, buat nyantet orang, buat guna-guna, dan lain sebagainya. Ini peringatan saja ya. Jadi teman-teman di video ini Mas Tulus ingatkan apa yang harus kalian lakukan bagi kalian yang sudah pernah melakukan tindakan penggegeran atau kalian yang pernah kegegeran. Mau usia berapapun, menurut saya secara adab dianggap masih ada atau tidak, tetap mereka adalah bagian dari hidup kita yang tidak akan pernah terputus. Banyak orang bilang, Mas Tulus kan sudah meninggal, kan mereka juga seumurnya belum sampai 3 bulan, berarti belum ada korinnya. Saya jujur aja, saya pernah nemui katanya ngakunya 2 minggu tapi sudah ada bajangnya, sudah jadi bayi bajangnya. Jadi mungkin salah hitung atau apa, saya nggak tahu. Jadi kalau di Islam umur sekian ditiupkan ruh dan lain sebagainya, tetapi kalau dari versi pandangan saya memang ada yang di bawah 3 bulan tetap jadi bayi bajang. Ini dari hasil analisa saya, bukan dari segi pandang agama, dari Al-Quran dan lain sebagainya, dari segi pandang saya pribadi. Oke? Nah, Mas Tulus, saya di masa lalu pernah nakal, kemudian saya pernah menggegerkan misalnya, terus
saya bukan orang nakal tapi saya pernah kegegeran, misalnya anaknya nggak bisa saya momong, anaknya nggak bisa saya asuh, anaknya diambil sama Allah. Kegegeran berarti karena kehendak Allah, atau digegerkan karena alasan kesehatan. Oh, nggak bisa, ini ibunya sudah lemah, nanti akan bla bla bla. Akhirnya ada faktor yang memprakarsai dia digegerkan karena faktor kesehatan tadi, faktor kemanusiaan pastinya. Jadi banyak sekali faktor yang mengakibatkan kalian itu kehilangan sosok orang yang harusnya ada di hidup kalian. Salah satunya adalah dari faktor kegegeran atau digegerkan misalnya. Ini salah satu hal. Nah, bagi yang pernah melakukan tindakan atau pernah mengalami itu, kegegeran atau sengaja atau tidak sengaja atau karena terpaksa karena alasan kesehatan, apakah ini akan terputus? Tidak akan pernah terputus, teman-teman. Kenapa saya buat video ini? Anak-anak yang saya asuh ini kembali banyak yang datang belakangan ini justru datangnya dari para wanita-wanita. Yang banyak ke saya tuh wanita-wanita yang maaf dalam tanda kutip ditipu sama laki-laki, atau mereka terlena dengan laki-laki, akhirnya mereka terpaksa melakukan tindakan itu. Terlena, terlalu mencintai laki-laki, terlena main menyerahkan begitu saja jadi bayi, dan dia bingung, kemudian laki-lakinya kabur, dan laki-lakinya, saya tahu dari mana cerita seperti ini, dari si bayi bajang itu sendiri. Saya buat video ini, saya mintanya mudah-mudahan saya manfaat buat teman-teman yang pernah melakukan. Tidak ada yang benar ketika kalian melakukan tindakan itu. Saya orang pertama yang tidak suka ketika mendengar dengan alasan apapun, terkecuali faktor kesehatan yang sudah sangat genting, karena memang orang ini harus dioperasi misalnya, sudah faktor kesehatannya nggak mendukung misalnya. Ini hal-hal yang masih bisa dimaklumi dari saya ketika ada faktor kemanusiaan. Tetapi mau dari versi apapun, ketika menggegerkan dengan alasan apapun, mau itu malu, mau ini karena itu, saya tipikal orang yang tidak suka dengan tindakan itu. Ya, itu salah, itu dosa besar. Malah ada beberapa di antaranya yang datang ke saya nih bilang kalau mertuanya atau orang tua atau nenek dari si bayi bajang ini yang juga memprakarsai supaya dia digegerkan. Akhirnya si anak ini cerita ke saya, nangis, curhat, inilah kenapa saya berinisiatif. Kemarin mereka sempat bilang, Le, kok yang dikasih makan dalam tanda kutip, yang dikasih pahala sedekah, kok cuman bumi aja sama nguri-nguri leluhur, tapi kok kami tidak. Makan dalam tanda kutip ya teman-teman di sini. Makanya saya berinisiatif, satu, kalau Allah berikan saya rezeki, saya pengen bikin ambong-ambong sendiri, ya tak masak-masak dewe yo ora apa-apa, tak tandangi dewe karena uangnya tipis. Kemudian yang kedua adalah faktor lain yang memprakarsai ini adalah karena memang anak-anak ini bercerita ke saya. Kemudian juga mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Ingat ya teman-teman, kalian yang pernah melakukan itu atau tidak sengaja atau disengaja atas izin Allah terjadinya, yang pernah melakukan secara sengaja mau tidak mau itu adalah sebuah dosa besar yang mungkin saja kalian beranggapan bahwa ini tidak akan bisa diampuni sama Tuhan. Seakan-akan seperti itu. Kemudian bagi yang pernah merasa kehilangan tidak disengaja tetapi memang Allah berkehendak dipundut, aku rasa lebih aman sih sebenarnya. Gini teman-teman, kenapa aku pengen ngasih hadiah mereka dengan pahala among-among ini, kenapa? Biar anak-anak ini bisa lebih adem, biar anak-anak ini bisa lebih tenang, makanya dihadiahkan pahala. Jadi anak-anak yang digegerkan dengan yang kegegeran lebih cenderung aman anak-anak yang kegegeran, karena mereka terpaksa atas izin Allah, sudah takdir mereka seperti itu. Tetapi kalau untuk yang digegerkan, ini kan dipaksa, dalam tanda kutip dibuntit gitu. Jadi sengaja disingkirkan. Jadi mereka akan lebih cenderung keras, lebih cenderung hitam, lebih cenderung pendendam. Nah, yang aku pengen fokuskan ini adalah sebetulnya kalian-kalian yang pernah menggegerkan. Ingat, mau sampai manapun si jabang bayi tadi tetap hidup, dia tetap ada di sekitar kita dan tidak akan pernah putus dengan kalian darah dagingnya. Walaupun
sekalian dengan si perempuan, laki-laki dan perempuan ini tidak suami istri lagi, atau mungkin dulu cuma pacaran terus gegerin, terus tiba-tiba sekarang nikahnya dengan orang lain. Apakah itu terputus? Tidak akan pernah terputus. Darah tidak akan pernah bisa ditipu. Ini yang harus kalian tahu. Jadi jangan leha-leha menjelang lebaran. Apalagi sekarang ini, maaf ya, kalian yang sudah punya rumah tangga baru, sudah punya anak lagi, kemudian seakan-akan melupakan masa lalu, menurut saya ini bukan adab yang baik. Makanya Mas Tulus buat video ini, mudah-mudahan ada kesadaran, ada hal yang bisa kalian simak kemudian diperbaiki. Apa yang harus kita lakukan Mas Tulus bagi kami yang pernah menggegerkan atau pernah kegegeran? Yang pertama, kalian harus mensamaratakan apa yang kalian lakukan ke anak-anak kalian sekarang. Apa harus sama Mas Tulus? Harus saya sekolahkan? Apakah harus? Enggak. Sebetulnya tidak seperti itu juga konsepnya. Tetapi bagi kalian menjelang lebaran seperti ini, mereka ini bersedih dengan kondisi apa? Pengen tahu. Sudah mereka disingkirkan? Mereka nggak dikirimi doa sama kalian? Terus kaliannya nggak eling sama mereka. Ini yang menyedihkan. Jadi ya Allah wis tak tahan gak nangis aku. Ini loh Rek, makanya kalian sadarnya gini, kan ya wes lah yang dulu-dulu minta ampun sama Allah. Anak-anak ini kan jadi keras loh Rek. Anak-anak ini jadi apa ya, suatu ketika jadi pendorong kamu sendiri, akan jadi penyerang buat kamu sendiri. Apa yang sekarang sedang kalian lakukan, ini nggak akan mungkin terputus juga dengan apa yang sedang kalian kerjakan sekarang. Tetap akan berlanjut, tetap akan terus, tetap akan membayangi kalian, karena ini sesuatu yang salah. Wis salah ini nggak mungkin berbuah, nggak salah tuh nggak ada. Kadang-kadang kalian sedih nggak sih mikirin, dulu itu nafsu kalian, ini korban dari nafsu kalian, terus kalian sekarang malah leha-leha tok, terus kalian lebaran anaknya nggak didoain, nggak disedekahin, nggak difikirin. Ini juga salah satu hal yang dalam arti menyakitkan gitu loh. Nah, satu yang harus kalian lakukan, pertama jangan anggap mereka nggak ada. Kalau ditanya orang misalnya, anaknya berapa Mbak? Anak saya 3, padahal 4, yang 1 sudah wafat. Jawabnya berapa? Anak saya 4 Mbak. Ya Allah, jangan tondok. Anaknya 4, yang 1 wafat misalnya. Aku kadang-kadang ngomong ke bayi bajangku ki sedih kabeh rek ceritane rek, dadi aku gak iso aku wonge gembeng tak cerita ngono ku. Aku mesake lho rek, cuman kadang-kadang ya jujur ya capek ngasuh anak-anak seperti ini, karena mereka tuh nggak, maaf ya dibilang berakal, mereka tuh nggak berakal. Jadi kayak malah lebih galak, ada yang ngambeknya berlebihan, di badan juga efeknya kurang enak. Tapi aku lebih bisa nahan itu daripada ngelihat mereka sengsara dipakai sama dukun buat santet, buat guna-guna gitu. Aku malah lebih menderita lagi. Sedihnya kayak begini nih, kalau pas menjelang lebaran mereka tuh sedih. Sedihnya satu, nggak diakui sama orang tuanya, nggak didoain, nggak apa. Jadi Mas Tulus ingatkan betul, kalau misalnya jenengan punya anak yang sudah wafat, jangan pernah menghilangkan beliau itu ndak ada, atau menganggap mereka betul-betul sudah tidak ada, walaupun pada kenyataannya mereka nggak ada. Anaknya 3, yang 1 wafat, bilangnya 4 ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anakku papat, sing sitok gini. Terus ada yang malu mengakui depan anak cucunya. Misalnya dulu saya pernah punya anak dengan orang lain yang tidak menikah, pada hasilnya kalian gegerkan, terus kalian sampai sekarang tuh tahu-tahu tuanya udah sakit-sakitan. Ini waktunya kalian mengakui depan anak-anak kalian, sebenarnya dulu tuh pernah gini. Jadi intinya ini harus terhubung dengan saudaranya yang sekarang. Kalian nggak bisa nutupi lagi, walaupun itu sebuah aib di masa lalu. Misalnya zaman masih muda, kemudian kena pergaulan bebas sampai bla bla bla, digegerkan, nikahnya nggak sama yang kalian hamili sebelumnya misalnya. Terus kalian ternyata pada masa sekarang nikah dengan orang lain, udah punya anak, punya cucu, dan anak-anak kalian ini nggak tahu menahu soal ini. Makanya sekarang banyak orang-orang yang tuanya tuh sakit bukan karena apa-apa. Dari faktor pendorongnya adalah karena dia nggak ngerawat anaknya yang sudah digegerkan tadi. Atau kegegeran juga bisa.
tapi lebih cenderungnya digegerkan sih. Mereka punya dendam. Ya. Yang pertama, adabnya adalah jangan lupakan mereka juga. Menjelang Lebaran kayak gini, mereka udah nggak minta uang kan sama kalian. Mintanya apa? Diingat. Yang pertama. Yang kedua, kalian hadiahkan pahala. Setarakan yang kalian berikan ke anak kalian yang masih hidup dengan anak kalian yang sudah wafat. Ini yang harus kalian tahu. Ini yang harus kalian pahami. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kalian tinggalkan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kalian putuskan. Ingat, darah itu, walaupun kamu sekarang punya keluarga baru, aku dulu mantan perempuan nakal, mantan laki-laki nakal, aku pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, dan kamu tutup itu rapat-rapat, justru kamu lupakan anakmu, ini buat aku nggak bener. Buat saya nggak bagus, karena dampaknya akan kembali ke kamu sendiri. Wes toh, rungok nih omongane Mas Tulus, nyesel sampean kalau sampean nggak dengerin omongane Mas Tulus. Di sini saya nggak pernah minta kalian buat nyajenin bayi bajang, enggak. Tapi adab kalian mengingat anak kalian ini menjelang Idul Fitri, kalian sudah jadi orang kaya, sudah jadi orang sukses, sing mbok pikir nego anakmu sing wis urip, sing wis mati mbok anggap ora ono, wis mbok patek-patekke ning ngarepe wong ora mbok akoni, tidak kamu akui di depan umum. Sudah menjelang Idul Fitri yang kamu belikan cuma anak-anakmu, dan mereka ini bahasa kasarnya begini ke saya, "Le, aku beliin baju. Aku minta baju dari Lek Tulus." Apa bajunya? Bajunya adalah kasih sayang dari orang tua yang pertama. Yang kedua, doa dari orang tuanya. Yang ketiga, pahala dari sedekah dari orang tuanya itu sendiri. Kan saya dianggap sebagai orang tuanya, jadi saya akan berikan baju kepada mereka. Mas Tulus, gimana dong kalau saya mau ngasih baju ke anak-anak yang sudah wafat duluan? Niat saja sedekah. Ya Allah, saya niat sedekah, niat makanan khususnya itu bagus lagi. Bikinin among-among. Ya Allah, tukar pahala apa yang aku sedekahkan ini jadi baju buat anak-anakku. Ya Allah, sedih. Manut karo Lek Tulus yo ledo. Manut yo gak oleh nakal yo. Gak pareng nakal yo. Gak oleh dendam karo mama bapak, gak oleh mama bapak ditungake rezekine lancar, gak oleh nakal, gak pareng jiwit bapak mamamu ya Le ya. Gak boleh ya Le. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, berikan tempat yang indah di sisimu, ya Allah. Berikan orang tuanya kesadaran, ya Allah, ya Rabbi. Aku rezeki, berikan aku kesehatan, ya Allah, bisa merawat mereka, ya Allah. Di luar rasa diri. Ya Allah, lagi video piye kau nangis sayangku. Patah lora apa soku iki. Ya oleh aku jujur ya teman-teman, kalau aku jadi mereka juga kayaknya aku nggak bisa, bener dah. Sengaja dibuang, yang harusnya hidup, yang harusnya ketemu sama dunia, ketemu sama keluarganya, sengaja disingkirkan buat nutupin aib. Mereka dianggap aib. Saat mereka sudah beranjak dewasa, hidup di alam lain, mereka diabaikan sama orang tuanya. Mungkin yang nggak paham akan anggap saya gila, tapi saya juga nggak tahu kenapa semakin kesini semakin banyak. Karena teman-teman begini, saya memang kadang-kadang mungkin yang nonton video ini kan saya bilang ya, kalian yang pernah melakukan tindakan dulu masa lalu, terus pengen anak emelu Mas Tulus ngomong nang jero ati ngene wae.
Ya Allah, saya pernah melakukan tindakan yang salah. Saya izinkan anak hamba yang dulu pernah saya ikut Mas Tulus. Secara otomatis semenjak saya buat video ini sudah ribuan anak-anak ikut saya teman-teman. Dan saya jujur terkadang ngerasa capek juga ngehadapinnya. Tapi di sisi lain kalau denger kisah mereka seperti ini, saya lebih miris lagi. Aku pengen deh tadi manfaat, udah itu aja. Aku pengen tadi manfaat buat mereka-mereka ini. Cuman kayak gitu, daripada mereka diasuh sama orang-orang yang nanti malah dikasih makan darah, dikasih makan, mendingan kita kasih makan pahala doa, pahala sedekah. Makanya teman-teman, jujur aku terima kasih sama teman-teman yang suka berbagi rezeki buat Mas Tulus beli takjil ya, itu jujur ya. Kadang-kadang saya buat kolak sewajan gede saya bagikan, memang tidak saya videokan. Tapi saya niatkan pahalanya buat orang tua saya, buat bayi-bayi bajang yang saya asuh. Kenapa? Saya minta sama Allah mudah-mudahan pahalanya mereka disampaikan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena anak-anak bajang ini betul-betul masih yang jiwanya masih kosong, jiwanya masih bisa kemana-mana ya teman-teman ya. Jadi kalian yang sudah pernah merasa melakukan atau kegegeran atau sengaja digegerkan, bagus lagi kalau kalian bikin ngomong-ngomong buat anak kalian yang sudah pernah. Yang sudah ya sudah, sing wis ya wis, ojo disesali. Sekarang sudah menjelang tua, kita bisa tiba-tiba Allah berikan azab sesuai dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi sebelum menyesal, rawatlah mereka. Satu, dengan kasih sayang kalian dengan apa? Dengan adab. Kasih mereka kasih sayang dengan apa? Adab kamu, jangan lupakan mereka. Kemudian hadiahkan mereka baju. Mereka ini lagi pada minta baju sama Mas Tulus. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia, ada yang mamanya sekarang masih jadi maaf PSK. Ini cerita semua anaknya rek sama aku. Jadi orang-orang tua yang pada masa lalu itu mungkin kurang benar hidupnya, sekarang sudah tidak benar, melakukan tindakan yang salah, tapi tetap salah, malah terpaksa dengan salah. Dan ini ada satu sosok yang menceritakan keadaan ibunya yang terpaksa terus menjadi PSK demi menafkahi adik-adiknya. Dia tidak dendam, justru dia kasihan dengan ibunya. Tapi mereka tuh sisi dendamnya ada, tapi sisi sayangnya ada. Makanya Mas Tulus selalu bilang, jangan doain orang, jangan jiwit itu jangan coel orang tuanya. Tetapi terkadang mereka juga punya naluri yang setengahnya ini ada iblisnya teman-teman. Karena memang mereka basicnya adalah makhluk kosong. Makhluk yang tidak ada isinya sebelumnya, yang diisi dengan dendam, khususnya yang digegerkan. Jadi ini salah satu hal yang bisa membuat mereka jadi kurang baik buat kita di masa depan gitu loh. Wes yang penting sekarang gini, yang kemarin-kemarin, yang sekarang kita rubah diri menjadi lebih baik. Jangan malu mengakui, jangan malu mengatakan, ya saya pernah begini. Jangan malu mengatakan, ya saya pernah begitu. Ini hal-hal yang harus kalian utamakan. Ini hal-hal yang harus kalian terapkan mulai sekarang. Kalau kalian beliin baju, anak-anak kalian yang sekarang mungkin yang dulunya wafat sekarang sudah punya anak lagi. Kalau kalian beliin baju anak yang sehat, sekarang anak yang wafat juga dibelikan baju. Cara belikan bajunya dengan gimana? Bikinkan mereka sedekah. Atau niat sedekah ke masjid atau kemana, niatnya buat anakku yang sudah terdahulu. Sama satu yang paling penting, kalian bisa lepas dari itu. Bisa Mas Tulus. Insya Allah saya yakin bisa selama kalian mengakui kesalahan itu. Jangan menghilangkan. Memang mati, tapi ojo mbok pateni. Dalam arti jangan kamu hilangkan itu. Adabnya di situ ya. Sadari, kemudian koneksikan mereka dengan saudara-saudara yang sekarang sudah sehat, sudah sukses bahkan, atau mungkin sudah tersambung. Jangan pernah malu. Malu untuk apa? Kamu kan dulu juga memang bejat kenyataannya. Maaf. Kalau kamu masih malu mengakui dosa kamu, gimana kamu mau putus dari dosa kamu? Ya, aku sing wong liya wae iso nangis gugu sebab ngerti rasane, meneh sampean sing wong tuane dhewe kok nggak punya rasa, ini juga menurut aku bahaya. Ya, ngapunten ya rek, maaf sekali lagi, ini yang paham-paham saja. Mungkin kalau yang nggak paham saya dipandang gila. Ngurusi bayi bajang orang genahi mau gue ngopo. Mungkin kalian akan berpikir seperti itu, tapi terserah, ini pandangan kalian. Aku harap teman-teman yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, yang memang ini berlaku buat yang gegerin atau yang kegegeran ya, atau disengaja atau tidak sengaja, atau karena faktor kesehatan dan lain sebagainya.
aku sarankan melakukan tindakan yang aku sarankan tadi. Karena ini salah satu adab dari kalian ke anak kalian yang sudah wafat. Ingat, darah tidak akan pernah tertukar, darah tidak akan pernah salah. Ini nggak akan pernah salah. Mau sehebat apapun kamu dulu, terus sekarang malu atau apa, ini bukan solusi. Solusinya adalah akui salah, berubah menjadi lebih baik, kemudian lakukan adabmu tuh. Kadang-kadang kayak gini nakalnya anak-anak nih. Aku bingung mau harus gimana. Videonya terputus ya, teman-teman, maaf. Intinya di situ saja, teman-teman, aku ingatkan kalian buat apa ya, lebih memahami yang aku sampaikan. Maaf kalau audionya terputus. Aku nggak tahu nih tiba-tiba mati. Tadi baterainya masih 3 alatku ini, wristband. Anak-anak nih kayaknya lagi sensitif hatinya ya. Mau minta gendong ya, minta peluk ya. Wes, seperti itu aja. Mudah-mudahan manfaat yang aku sampaikan ke teman-teman hari ini, apa yang aku maksudkan, mudah-mudahan teman-teman paham. Apa yang aku sampaikan, mudah-mudahan teman-teman juga mengerti. Maksud tujuanku di sini adalah kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama jadi orang yang manfaat. Intinya di situ, ya. Ingat ya teman-teman, kalian yang pernah melakukan di masa lalu, gak salah, semuanya juga punya masa lalu buruk. Lakukan perubahan baik sekarang sebelum kalian menyesal, ya. Semoga manfaat video hari ini teman-teman. Maaf Mas Tulus harus pamit mundur. Satu hujan ini dan ini audionya nggak akan bagus di telinga kalian, ya. Oke, terima kasih banyak. Doa terbaik buat teman-teman semua. Semoga kesehatan selalu bersama jenengan, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Mas Tulus pamit dulu. Maaf, nggak Mas Tulus tutup dengan doa. Hadiahkan doa masing-masing secara garis besar kepada kalian-kalian yang pernah punya anak seperti yang sudah Mas Tulus ceritakan, ya. Mas Tulus pamit undur. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik. Maaf ya, Rek. Gembeng. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.